Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alisha Nur Sabrina, Aska Malina, Gita Amalia, Novia Rahima, Rafidatul Mutmainah, Umus Syaibatul Habibah, dan Fira Zakia Alfansuri. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang materi logika deduktif dan induktif, berbagai pernyataan, preposisi, premis, argumen, dan konklusi, serta eksplanasi dan asersi. Lalu ada berbagai penalaran, ada penalaran langsung dan tidak langsung. Lalu materi selanjutnya yaitu logika simbolis dan lateral, logika ilmiah, dan yang terakhir yaitu teori kebenaran. Baiklah, selamat menonton dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahimah dengan NIM 22108611 akan membahas mengenai logika induktif dan logika deduktif. Logika adalah pengetahuan tentang cara berpikir dan juga merupakan sebuah proses dalam berpikir. Tujuannya adalah mencapai suatu kebenaran yang logis dan masuk akal yang bersifat sistematis dalam bentuk argumen. Sedangkan logika dalam penalaran adalah cara yang menarik kesimpulan terhadap suatu argumen atau permasalahan yang ada. Jika suatu kebenaran yang logis telah ditemukan, maka biasanya akan berlanjut pada sebuah proses penalaran agar kesimpulan bisa didapatkan dan kemudian menjadi sebuah fakta terhadap suatu informasi. Logika dalam penalaran terbagi menjadi dua, yaitu logika induktif dan logika deduktif. Pertama, logika induktif. Singkatnya, logika induktif lebih bersifat umum atau generalisasi, yaitu melalui pengamatan, pengalaman, berdasarkan fakta dan data dalam menyimpulkan sebuah permasalahan yang kemudian disimpulkan secara spesifik. Filsuf asal Inggris Francis Bacon merupakan tokoh dan politikus Inggris yang dikenal akan perannya dalam mengukuhkan dasar-dasar metode empiris, yaitu berdasarkan pengalaman, atau empirisme dengan menggunakan metode induktif. Oleh karena itu, Francis Bacon disebut sebagai bapak empirisme atau bapak dari metode induktif. Yang kedua, logika deduktif. Logika deduktif merupakan logika yang menyimpulkan suatu argumen secara logis dari asumsi yang diberikan. Dalam argumen deduktif tidak ada istilah benar atau salah, melainkan valid atau tidak valid. Sebuah argumen deduktif akan dinyatakan valid apabila kesimpulan yang dihasilkan merupakan konsekuensi logis dari asumsi-asumsinya. Tokoh filsuf yang dikenal di balik pemikiran dan metode deduktif yaitu Aristoteles. Dia memaknai logika sebagai sebuah ilmu tentang hukum-hukum berpikir untuk memelihara jalan pikiran dari setiap kekeliruan. Dari penjelasan metode penalaran logika induktif dan deduktif tersebut, terlihat perbedaan dari masing-masing proses dan metode yang dilakukan keduanya. Kedua unsur logika ini memiliki perbedaan. Induktif bersifat umum dan generalisasi dan melalui pengamatan berdasarkan fakta serta data yang ada. Dari hal itu kemudian disimpulkan sebuah permasalahan secara spesifik. Tujuan serta hasil akhir atau output dari kedua unsur ini tentunya juga berbeda, seperti ini. Induktif menghasilkan output yang berbeda, yang bersifat empirisme berdasarkan pengalaman, sedangkan deduktif menghasilkan output yang berupa rasionalisme berdasarkan rasionalitas atau pertimbangan yang logis dan masuk akal. Jadi, perbedaan logika induktif dan deduktif terlihat jelas dari tujuan akhir dari penarikan kesimpulan terhadap suatu argumen dan permasalahan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan menjelaskan pernyataan preposisi, pernyataan argumentasi, dan pernyataan eksplanasi. Pernyataan preposisi adalah pernyataan yang terdiri dari subjek, predikat, dan kopula. Pernyataan ini merupakan kalimat logika, pernyataan yang berhubungan antara dua atau beberapa hal yang dapat dinilai benar atau salah. Preposisi adalah bentuk pernyataan yang netral. Pernyataan ini biasanya ditandai dengan kata seluruh, semua, dan lain sebagainya. Contohnya itu seperti semua sapi memiliki ekor. Selanjutnya adalah pernyataan argumen. Pernyataan argumen itu merupakan upaya untuk membuat lebih dari sekedar pernyataan. Dengan kata lain, argumen adalah sekumpulan pernyataan yang berkaitan dengan topik dalam pendapat yang sedang disampaikan, paragraf yang mengemukakan alasan, contoh, dan bukti-bukti yang kuat. Contohnya itu seperti kerusakan alam merupakan salah satu yang dihadapi oleh manusia. Hampir setiap hari kita disuguhi berbagai macam berita mengenai bencana.
Selanjutnya atau yang terakhir adalah pernyataan eksplanasi. Pernyataan eksplanasi adalah pernyataan yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, dan ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Kalau pernyataan eksplanasi dalam logika ini, dia harus berupa fakta dan realita. Jadi jika kita mau menggunakan pernyataan yang eksplanasi dalam logika ini, dia harus berupa fakta dan realita. Jadi jika kita mau menggunakan pernyataan yang eksplanasi, kita harus berdasarkan pada logika, yang dimana logikanya itu harus didampingi dengan fakta, didampingi dengan realita. Lalu itu akan menjadi pernyataan yang eksplanasi. Dan dengan bantuan logika, pernyataan eksplanasi dapat lebih mudah dipahami. Contoh dari pernyataan eksplanasi bisa aja kita menyatakan tentang banjir. Kita cari dulu faktanya, kita mencari dulu realitanya, lalu kita kaitkan menjadi pernyataan yang eksplanasi. Itu mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Fira Zakia Alfansyuri dengan NIM 2210861005. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi apa itu pengertian dari premis, asersi, dan konklusi. Apa itu premis? Premis merupakan istilah yang digunakan dalam landasan berpikir untuk menarik kesimpulan. Premis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu premis mayor dan premis minor. Premis mayor adalah keterangan atau hasil pemikiran secara umum dan garis besar. Nah, sedangkan premis minor adalah keterangan atau hasil pemikiran yang berupa pernyataan khusus. Lalu, saya akan memberikan contoh dari kedua premis tersebut. Untuk premis mayor, contohnya, semua makhluk hidup pasti mati. Sedangkan untuk premis minor, beruang kutub adalah makhluk hidup. Maka, dapat kita tarik kesimpulannya adalah beruang kutub pasti mati. Untuk materi selanjutnya adalah asersi. Apa ya asersi? Asersi adalah suatu pernyataan dari manajemen tentang perusahaan yang berdasarkan data. Terus kira-kira hubungannya apa ya sama logika? Nah, hubungannya ada karena ada pernyataan fakta yang disampaikan. Contohnya adalah seorang manajer melaporkan hasil keuangannya. Dan materi yang terakhir yaitu konklusi. Konklusi adalah pernyataan yang dihasilkan berdasarkan data yang terdapat dalam premis-premis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Nur Sabrina dengan nomor BP 2210863012. Saya akan menjelaskan materi mengenai penalaran tidak langsung. Penalaran tidak langsung terbagi menjadi dua, yaitu silogisme kategorisme dan juga silogisme hipotesis. Yang pertama adalah silogisme kategorisme. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu arti dari silogisme. Silogisme merupakan suatu penyimpulan dan pendukung kalimat awal yang disusun dari dua pernyataan dan sebuah konklusi. Sedangkan silogisme kategorisme adalah bentuk silogisme yang semua pernyataannya merupakan kategorial. Pernyataan yang mendukung silogisme disebut dengan premis, di mana premis tersebut terbagi menjadi dua, yaitu premis mayor yang termnya menjadi predikat dan premis minor yang termnya menjadi subjek. Term antara bisa terdapat di dalam antara kedua premis tersebut dan bukan di dalam kesimpulan. Dengan adanya term antara ini, subjek dan predikat menjadi dibandingkan satu sama lain. Kemudian, subjek dan predikat tersebut disatukan atau dipisahkan dalam satu kesimpulan. Contohnya, setiap manusia dapat mati. Kalimat ini termasuk ke dalam premis mayor. Dan Ibnu adalah manusia. Kalimat ini termasuk ke dalam premis minor dan juga termasuk ke dalam term antara. Jadi kesimpulannya adalah Ibnu dapat mati. Hukum-hukum yang perlu ditaati dalam silogisme kategorisme ada 4, yaitu yang pertama, tidak boleh kurang ataupun lebih dari 3 term. Jika kurang, maka tidak termasuk ke dalam silogisme, dan jika lebih, berarti tidak ada pembanding. Kalaupun ditemui lebih dari 3 term, maka memiliki arti yang sama. Yang kedua, term antara tidak boleh terdapat dalam kesimpulan, karena term antara itu sendiri berfungsi sebagai pembanding dalam term-term. Yang ketiga, term subjek dan predikat pada kesimpulan tidak boleh lebih luas dari yang di dalam premis-premis. Yang keempat, kesimpulan harus sesuai dengan premis yang paling lemah, artinya keputusan partikular merupakan keputusan yang lemah jika dibandingkan dengan keputusan yang lebih universal. Maka, jika satu premis partikular, kesimpulan juga partikular. Jika satu premis negatif, kesimpulan juga harus negatif. Jika salah satu premis negatif dan partikular, kesimpulan juga harus negatif dan partikular. Yang kedua adalah silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah jenis silogisme yang terdiri atas premis mayor yang bersifat hipotesis dan premis minornya bersifat kategorial. Silogisme hipotesis ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu silogisme hipotesis yang premis minornya mengakui bagian antesenden. Contohnya, jika hari ini cerah, saya akan ke rumah kakek. Premis ini termasuk ke dalam premis mayor. Dan
kalimat hari ini cerah termasuk ke dalam premis minor. Maka kesimpulannya adalah saya akan ke rumah kakek. Yang kedua adalah silogisme hipotesis yang premis minornya mengakui bagian konsekuen. Contohnya, jika pembuatan karya tulis ilmiah belum dipersiapkan dari sekarang, maka hasilnya tidak akan maksimal. Sedangkan jika pembuatan karya ilmiah telah dipersiapkan, maka hasilnya akan maksimal. Selanjutnya adalah kaidah silogisme hipotesis. Mengambil konklusi dari silogisme hipotesis adalah jauh lebih mudah dibanding dengan silogisme kategorisme. Tetapi yang penting di sini adalah bagaimana menentukan kebenaran konklusinya bila premis-premisnya merupakan pernyataan yang benar. Bila anteseden kita lambangkan dengan A dan konsekuen kita lambangkan dengan B, jadwal silogisme hipotesis adalah 1. Bila A terlaksana, maka B juga terlaksana. 2. Bila A tidak terlaksana, maka B tidak terlaksana. 3. Bila B terlaksana, maka A terlaksana. Dan keempat, bila B tidak terlaksana, maka A juga tidak terlaksana. Materi selanjutnya adalah entimena. Entimena merupakan penalaran deduktif secara langsung atau bisa disebut dengan silogisme yang salah satu premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Berdasarkan komponen yang dihilangkan, entimena dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama, premis mayor tidak disebutkan tetapi dapat dimengerti. Yang kedua, premis minor tidak disebutkan tetapi dapat dimengerti. Yang ketiga, konklusi tidak disebutkan tetapi pengertiannya dapat diadakan. Yang keempat, premis minor atau konklusi tidak disebutkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa entimena adalah silogisme kategoris yang proses penalarannya dipersingkat dengan menghilangkan atau mengandaikan salah satu premis, baik minor ataupun konklusi. Selanjutnya adalah epikrema. Epikrema merupakan bagian submateri dalam penalaran secara tidak langsung. Secara artian luasnya, epikrema adalah ada apabila sumber pemikiran dalam hal penarikan kesimpulan atau cara berpikir yang telah melengkapi premis dalam silogisme berupa entimena yang di dalamnya dua pernyataan hanya memerlukan satu perwakilan konsep pernyataan. Salah satu premisnya sudah menyatakan secara garis besar maksud dari pemikiran tersebut atau salah satu premis sudah memperlihatkan kesimpulan. Contoh yang bisa kita ambil adalah semua yang memiliki KTP merupakan warga negara. Andi baru kembali dari luar negeri karena menuntut ilmu. Dan proses kepulangannya ke bandara tersebut, petugas meminta ia menunjukkan kartu identitas. Ia pun menunjukkan KTP tersebut kepada petugas. Dapat dikatakan, Andi adalah bagian dari warga negara. Dapat kita lihat dari contoh di atas, premis keterangan yang sudah mewakili seluruh pernyataan juga didukung dengan sebab akibat pernyataan yang ada. Materi selanjutnya adalah dilema. Dilema adalah argumen berbasis silogisme, hipotesis, dan disjungtif, di mana premis utamanya mengandung dua preposisi, yaitu hipotesis dan premis bersifat disjungtif. Dilema membutuhkan beberapa hal. Pertama, pertahankan disjungsi. Setiap bagian harus diselesaikan atau tidak mungkin. Jika proposisi disjungtif memiliki alternatif ketiga, pilih salah satu itu. Dilema harus menyertakan opsi ketiga juga. Setiap bagian harus memiliki konsekuensi yang valid. Ketiga, setiap pilihan harus memiliki kekuatan atau efek yang sama, atau kesimpulannya akan memilih yang paling ringan. Kesimpulan setiap bagian itu harus bersifat unik. Jika tidak, lawan kita bisa mencapai kesimpulan yang berbeda. Contohnya, teman-teman akan membenciku jika aku tidak memberi contekan. Guru akan membenci saya jika saya memberi contekan kepada teman. Sekian penyampaian materi mengenai penalaran tidak langsung dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Amalia dengan NIM 210863025. Saya akan menjelaskan materi mengenai penalaran langsung. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu arti dari penalaran. Penalaran merupakan suatu kegiatan manusia yang dalam proses penalarannya seseorang bergerak menuju proses mendapatkan pengetahuan baru, serta bergerak berdasarkan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Nah, proses ini disebut sebagai kegiatan manusia karena penalaran mencakup seluruh aktivitas dari manusia. Nah, kata bergerak berhubungan dengan perkembangan pikiran manusia. Berpikir merupakan sebuah proses. Nah, dengan proses ini, kita dapat mengetahui dan memahami banyak hal di sekitar kita. Selanjutnya, penalaran langsung. Penalaran langsung dipopulerkan oleh Aristoteles untuk menunjukkan pada sebuah bentuk penalaran yang premisnya terdiri hanya dari satu proposisi saja, atau premisnya langsung digunakan untuk menarik kesimpulan tanpa adanya perantara. Nah, penalaran langsung ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada oposisi. Nah, oposisi merupakan sebuah penalaran yang diambil dari hubungan benar dan salah yang terdapat di antara salah satu dari dua proposisi. Nah, dalam oposisi terdapat 4 jenis. Yang pertama ada oposisi kontraditoris. Nah, oposisi kontraditoris ini merupakan perlawanan antara dua proposisi yang mempertentangkan kuantitas dan kualitasnya dengan subjek dan predikat yang sama. Yang satu hanya menyangkal yang lain tanpa menambah pernyataan positif. Yang kedua ada oposisi kontraris. Nah, oposisi kontraris ini berhubungan
merupakan hubungan perlawanan antara dua proposisi yang universal yang subjek dan predikatnya sama tetapi kualitasnya berbeda. Pada oposisi ini, tidak mungkin kedua oposisinya benar. Yang ketiga ada oposisi subkontradis. Nah, hubungan perlawanan yang subjek dan predikatnya sama tetapi kualitasnya berbeda. Yang keempat ada subalternasi. Subalternasi merupakan perlawanan antara dua proposisi yang subjek dan predikat serta kualitasnya sama namun kuantitasnya itu berbeda. Selanjutnya ada konversi. Konversi merupakan suatu bentuk penyimpulan langsung yang di dalamnya terdapat term subjek dan term predikat dari satu proposisi yang ada lalu diubah urutannya tanpa mengubah kualitas dan kebenaran dari proposisi itu. Nah, konversi memiliki dua jenis, yaitu konversi simpel. Konversi simpel yaitu kedudukan term subjek dan term predikat yang posisinya tidak berubah. Yang kedua ada konversi aksidental. Nah, konversi aksidental ini merupakan term subjek dan term predikat yang dikonversikan mengalami perubahan kuantitas. Selanjutnya ada oversi. Oversi merupakan sebuah proses perubahan dan menyangkal lawan dari suatu proposisi afirmatif. Oversi ini memberikan sinonim berbentuk negatif bagi proposisi afirmatif ataupun sebaliknya. Nah, tujuannya untuk mempertegas sebuah proposisi yang asli dengan menambahkan proposisi lain yang sebanding. Dalam oversi menggunakan konsep negasi atau ingkaran kata. Penggunaan negasi ini harus menunjukkan perlawanan serta benar atau salahnya juga harus benar berlawanan. Contohnya, jika dalam kehidupan sehari-hari lawan kata dari naik adalah turun, namun menggunakan konsep negasi, lawan dari kata naik adalah tidak naik. Selanjutnya, ada kontraposisi. Kontraposisi merupakan sebuah penyimpulan langsung atau pengungkapan kembali satu kalimat ke proposisi lain yang mempunyai makna yang sama. Nah, penyimpulan dengan kontraposisi ini memiliki dua macam. Yang pertama ada kontraposisi sederhana. Nah, kontraposisi sederhana ini merupakan penarikan kesimpulan yang subjeknya bersifat kontradiktif dari predikat yang diberikan tanpa mengubah kuantitasnya dan kebenaran yang terdapat di dalamnya. Nah, ada yang kedua ada kontraposisi aksidental, yang merupakan penarikan kesimpulan yang subjeknya bersifat kontradiktif dari predikat yang diberikan, tetapi kuantitas dan kualitasnya mengalami perubahan, namun kebenarannya tidak berubah. Yang terakhir ada inversi. Inversi merupakan penalaran langsung yang menyangkal subjek dan predikat mengenai pandangan yang ada sebelumnya. Nah, ketika inversi dilakukan, subjek penyangkalan berasal dari pandangan yang sudah ada, sedangkan predikat tidak memerlukan penyangkalan. Nah, inversi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, inversi sebagian. Inversi sebagian dilakukan dengan subjek meniadakan predikat, sedangkan predikatnya sendiri tidak dapat disangkal. Yang kedua ada inversi lengkap, dilakukan dengan cara tidak menyangkal subjek maupun predikat karena sudah menjadi rancangan yang dianggap sudah benar dan sudah dijadikan dasar kesimpulan yang ada pada logika. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya penalaran tidak langsung akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Iqmal Abrar dengan nomor BP 2210863018. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi logika lateral dan logika simbolis. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu logika atau berpikir secara lateral. Berpikir atau logika lateral adalah cara berpikir yang berusaha mencari solusi untuk masalah terselesaikan melalui metode yang tidak umum, atau sebuah cara yang biasanya akan diabaikan oleh pemikiran logis. Pada dasarnya, berpikir lateral mengajak kita untuk pindah dari eksistensi ide yang sudah ada ke suatu ide yang baru, namun dengan ide yang berbeda dan memiliki hubungan dengan ide yang awal. Jadi, berpikir lateral merupakan hal yang terkait dengan kondisi atau situasi mengemuka. Hanya saja, berpikir secara lateral bukan menciptakan ide baru secara linier yang berurutan, tetapi menemukannya secara menyamping. Berpikir kritis dalam konteks penerapan berpikir lateral merupakan keniscayaan yang mengejawantahkan tumbuh kembangnya cikal bakal produk-produk kreativitas manusia. Kalau berpikir linier mengajak kita untuk mengungkapkan gagasan secara berurutan dan ajak, maka berpikir lateral malah sebaliknya, ia mengajak kita agak sedikit menyeleneh atau menyamping dan tak mesti berurutan disesuaikan dengan azas pemanfaatannya. Pada sisi tertentu, dalam pembinaan sumber daya manusia, ruang berpikir linier sangat diperlukan. Tetapi, pada titik lainnya, implementasi dari pemikiran lateral yang dibutuhkan dan didorong untuk terwujud agar
agar organisasi dapat mengantisipasi perkembangan dari dinamika organisasi. Dalam konteks ini, baik berpikir secara linear maupun berpikir secara lateral sebaiknya memperoleh tempat yang seimbang dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Pada saat ini, diketahui bahwa dominasi pemecahan masalah dalam dunia pendidikan lebih pada cara berpikir linear, yang mana cara berpikir ini mengikuti alur prosedur ala ilmu-ilmu alam dan eksakta yang rigid. Cara berpikir ini terus merambah ke ilmu-ilmu lainnya yang sebenarnya nature dan sifat keilmuannya berbeda. Ibarat virus, penyebaran cara berpikir linear terus merasuk ke relung-relung kehidupan manusia sehari-hari. Di samping tentunya menular ke bidang keilmuan selain ilmu-ilmu alam dan ilmu pasti seperti psikologi, sosiologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Menurut para ahli, salah satunya yaitu Edward de Bono, membedakan cara berpikir ini dari berpikir vertikal. Berpikir vertikal adalah cara berpikir yang tradisional atau logis. Berpikir vertikal melihat solusi melalui pandangan yang wajar dari masalah atau situasi dan bekerja melalui itu, umumnya dalam jalur yang paling biasa terpilih atau jalur yang umum. Di sisi lain, berpikir lateral menunjukkan bahwa pemecah masalah dengan cara mengeksplorasi berbagai pendekatan solusi yang menantang, bukan sekedar menerima solusi umum yang tampaknya paling potensial. Dalam hal ini, Edward de Bono sendiri tidak bertentangan dengan pemikiran vertikal. Ia melihat berpikir lateral sebagai proses yang melengkapi sehingga membuat solusi yang lain dan lebih kreatif. Oke, masuk untuk materi selanjutnya yaitu logika simbolis. Nah, teman-teman sebelumnya udah pada tahu belum logika simbolis ini apa? Nah, logika simbolis ini adalah ilmu tentang penyimpulan yang sah atau absah yang dikembangkan menggunakan metode matematika dan bantuan simbol-simbol khusus sehingga memungkinkan seseorang menghindari makna ganda dari bahasa sehari-hari. Nah, logika ini menggunakan bahasa simbol untuk mempelajari secara rinci bagaimana akal harus bekerja dan bercirikan teknis, matematis, dan ilmiah. Pemakaian simbol matematika untuk mewakili bahasa dalam bentuk pernyataan yang bernilai benar atau salah. Logika simbolis ini kemudian menjadi dasar logika simbolis ini kemudian menjadi dasar logika matematika modern, yaitu logika formal yang semata-mata menelaah bentuk dan bukan isi dari apa yang dibicarakan. Nah, selain itu, logika simbolis ini bisa dipadukan atau dikombinasi dengan matematika, yang mana berpikir simbolik matematika adalah teknik berpikir untuk menyelesaikan problem matematika. Teknik ini merupakan hasil dari kombinasi logika simbolik dan matematika. Secara umum, ada 3 aktivitas logika simbolik yang dapat kita aplikasikan pada matematika, yaitu dalam membaca simbol, ekuivalensi logis, dan implikasi logis. Oke, baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya harap teman-teman semua bisa mengerti apa dari yang saya sampaikan sebelumnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aska Amalina dengan NIM 2210863066 akan menjelaskan materi tentang logika ilmiah. Secara sederhana, logika ilmiah adalah kemampuan manusia untuk menyelesaikan suatu masalah yang dapat dibuktikan kebenarannya. Logika ilmiah merupakan suatu proses ataupun aktivitas manusia untuk menemukan atau memperoleh pengetahuan yang dicirikan oleh sebab akibat, analisis, dan sintesis. Logika ilmiah adalah proses berpikir atau mengembangkan pemikiran yang tersusun secara sistematis berdasarkan pengetahuan ilmiah yang ada. Menurut para ilmuwan Salam pada tahun 1997, ia mengartikan tentang logika ilmiah adalah proses ataupun aktivitas seseorang untuk menemukan atau memperoleh pengetahuan. Logika ilmiah juga bisa dikatakan sebagai kemampuan berpikir yang mengarah pada suatu kesimpulan berupa pengetahuan. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk berpikir ilmiah. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama ada merumuskan masalah. Dalam merumuskan masalah, kita dapat mencantumkan tentang pendahuluan, yang kedua latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah,
definisi operasional, dan yang terakhir ada tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua ada merumuskan hipotesis. Hipotesis memiliki makna tentang jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis. Dalam metode ilmiah dan proses berpikir ilmiah, perumusan hipotesis mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan adanya rumusan hipotesis yang jelas, maka dapat membantu mengarahkan pada proses selanjutnya dalam metode ilmiah. Yang ketiga, ada mengumpulkan data. Dalam penerapan metode ilmiah, seorang peneliti yang perlu mengumpulkan data berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskannya. Dalam metode ilmiah, pengumpulan data memiliki peranan penting karena berkaitan dengan pengujian hipotesis yang ditetapkan, sehingga sebuah hipotesis akan diterima atau ditolak, bergantung pada data yang telah dikumpulkan. Yang keempat, ada verifikasi atau uji hipotesis. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang telah diajukan. Untuk menguji hipotesis, peneliti harus menerapkan taraf signifikasi. Semakin tinggi taraf signifikasi, maka semakin tinggi pula derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Ini kesimpulan. Rumusan simpulan harus bersesuaian dengan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Kesimpulan atau simpulan ditulis dalam bentuk kalimat deklaratif secara singkat tetapi jelas. Harus dihindarkan untuk menulis data-data yang tidak relevan dengan masalah yang diajukan, walaupun dianggap cukup penting. Sekian materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ummu Syabatul Habibah dengan NIM 2210863009. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori-teori kebenaran. Seperti yang sama-sama kita ketahui, kebenaran merupakan sesuatu yang dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada hasil pemikiran. Menurut Aristoteles, kebenaran merupakan penyesuaian antara pemikiran dan realita. Nah, dari dua hal tersebut dapat dimaknai kebenaran sebagai kesesuaian antara kenyataan dengan teori-teori yang dapat dibuktikan secara objektif dan dapat diterima oleh seluruh manusia dan memiliki manfaat. Teori-teori kebenaran dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada teori korespondensi, teori konsistensi, teori koherensi, teori pragmatisme, dan teori kebenaran religius. Yang pertama, kita membahas teori korespondensi. Teori korespondensi ini biasa dikenal sebagai the correspondency theory of truth. Nah, teori ini menjelaskan bahwa sesuatu itu dapat dikatakan sebagai kebenaran apabila terdapat kesinambungan antara maksud yang disampaikan dengan objek yang dituju. Yang kedua itu ada teori konsistensi atau the consistent theory of truth. Nah, teori ini menjelaskan tentang suatu usaha terhadap pengujian pada arti kebenaran. Hasil dari pengujian atau tes yang dianggap kredibel jika analisis yang dilakukan menghasilkan hasil yang sama dengan analisis yang dilakukan berulang-ulang. Nah, teori ini banyak digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis itu valid atau tidak. Lanjut yang ketiga, itu ada teori koherensi atau the coherence theory of truth. Teori ini memiliki kaitannya dengan teori konsistensi. Suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan tersebut tidak berkontradiksi dengan pernyataan yang sudah ada. Nah, hal ini nantinya akan dijelaskan pada teori koherensi. Teori yang keempat itu ada teori pragmatisme atau the pragmatist theory of truth. Dalam teori ini, suatu gagasan dianggap benar jika gagasan tersebut mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Nah, dengan demikian, hal tersebut benar jika dikembalikannya kondisi manusia dalam keseimbangan. Teori pragmatisme ini bertujuan untuk menempatkan manusia agar hidup dalam keseimbangan. Teori yang terakhir itu ada teori kebenaran religius. Kebenaran tidak hanya ditakar dengan akal tetapi juga menggunakan wahyu yang berasal dari Tuhan. Apabila sesuatu memiliki hubungan dengan ajaran agama atau wahyu dan dapat ditemukan dari kitab suci, maka hal tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur suatu kebenaran. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap apa yang telah kami sampaikan tadi bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.